Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Bapak-bapak, para hadirin dan hadirat. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu pasrah dan tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang akhlak, beliau membagi dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Dan di antara akhlak kepada Allah yaitu menerima segala keputusannya. Dan itulah yang kita disuruh untuk berikrar akan hal ini setiap pagi dan petang dengan berkata, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Itu ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai pengaturku dan segala pengambil keputusan untukku. Ridha dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsekuensi dari kata al-Islam. Al-Islam artinya al-istislam, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tunduk kepada syariatnya adalah tunduk kepada keputusan-keputusannya. Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia dalam kondisi berbuat ihsan, berbuat baik, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Rasulullah SAW juga berkata, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hakamtu ya wa ilaika khasamtu, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, ya Allah, laka aslamtu, kepada engkau lah aku menyerahkan diriku. Inilah ciri khas orang-orang beriman yang tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mereka pun meraih kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Salah satu sebab utama seorang bahagia di atas muka bumi ini yang penuh dengan ujian dan cobaan adalah ridha dan tunduk dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguh perkaranya seluruhnya adalah baik, dan itu tidak berlaku kecuali kepada seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabahu ad-dharra sabara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan atau ditimpa dengan keburukan, maka dia bersabar dan itu juga baik baginya. Dan ini ciri utama orang beriman. Beriman kepada takdir, salah satu dari rukun iman, iman yang keenam. Ya. Yang mungkin tidak pernah dibahas dalam agama-agama yang lain. Beriman kepada takdir. Karenanya apa yang ditimpa oleh kaum mukminin berupa kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, menjadikan orang-orang non-muslim takjub dengan mereka. Bagaimana kaum muslimin kita lihat diuji dengan berbagai macam ujian, ya, dengan berbagai macam penderitaan, namun mereka tegar. Mereka sangat tegar. Contoh nyata depan mata kita adalah saudara-saudara kita di Palestina. Ya, bagaimana mereka tegar, tidak lain karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini ya segala keputusan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka bisa kuat dan tegar. Dan juga kita sering mendengar bagaimana para dokter-dokter non-muslim ketika menghadapi pasien-pasien muslim. Mereka dapati bahwasanya pasien-pasien muslim begitu sabar dan tegar karena mereka terbiasa tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula ya, secara umum seorang mukmin yang beriman
dia akan tegar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat penting bagi kita semua ya. Karena kita tahu dalam kehidupan ini tidak semuanya berjalan dengan yang kita inginkan. Tidak semua cita-cita kita tercapai. Bahkan apa yang kita angan-angankan terkadang yang terjadi adalah bertolak belakang. Ya, sebagaimana dikatakan seorang ingin berlabuh ke utara, ternyata angin bergerak menuju selatan. Sehingga dia sulit untuk berlabuh, tapi dia harus berlabuh. Masing-masing kita diuji. Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Ya. Siapapun dia, mau dia pejabat, mau rakyat jelata, mau orang kaya, orang miskin, ya. Laki-laki, perempuan, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, suami, istri, ya. Anak-anak, orang dewasa, semuanya diuji. Coba tunjukkan kepada saya ada seorang yang tidak diuji, pasti enggak ada. Semuanya pasti sudah diuji dan sedang dalam ujian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk diuji. Untuk diuji. Banyak ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami menguji kalian dengan kesenangan dan kesulitan. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Itu akan kalian kembali untuk menerima raport dari hasil ujian yang kalian kerjakan selama ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan alam semesta ini sebagai sarana prasarana untuk menguji manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Sementara arsy-Nya ketika itu sudah di atas air. Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang terbaik. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk ujian kita, menguji manusia. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahf, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan, keindahan untuk menguji mereka mana di antara mereka amalannya yang terbaik. Nabi SAW juga bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi SAW, sungguhnya dunia ini manis dan hijau, manis dirasakan, kemudian hijau dipandang, dan Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi ini buat apa? Liyanzura kaifa ta'malun, untuk melihat bagaimana amal perbuatan kalian. Maka bertakwalah. Oleh karenanya kehidupan kita di atas muka bumi untuk diuji. Kita bukan seperti orang-orang kafir yang merasa bahwasanya dunia untuk kesenangan semata. Itu mindset mereka sebagaimana hewan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum." Adapun orang-orang kafir, maka mereka bersenang-senang dan mereka hanya makan-makan sebagaimana binatang ternak yang makan. Wan naru mathwal lahum, kemudian tempat kembali mereka adalah di neraka Jahannam. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu, untuk makan-makan, untuk melampiaskan hasrat, tidak. Itu semua hanyalah pernak-pernik kehidupan, tapi tujuan utama adalah untuk diuji, untuk diuji. Dan namanya ujian adalah hal yang banyak di antaranya hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan hati, yang memilukan hati. Namun itulah ujian. Siapa yang lulus, maka dia akan meraih hasil yang terbaik di dunia sebelum di akhirat. Maka
kita harus tanamkan dalam hati kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita hidup ini untuk diuji. Saya rasa semuanya diuji. Ibu-ibu ada enggak yang enggak diuji? Enggak ada, semuanya diuji. Ada yang diuji karena suaminya selingkuh lah, diuji suaminya poligami lah, diuji suaminya pelit lah. Dan juga banyak suami diuji sama istrinya, ngomel mulu lah. Maunya ke salon-salon mahal padahal duitnya enggak ada. Maunya beli tas-tas branded padahal suaminya enggak punya duit ya. Ada yang diuji dengan mertuanya. Ada yang diuji dengan mantunya. Ada enggak diuji dengan mantunya? Ada. Mantu kurang ajar, tidak menghargai anak. Ada yang diuji dengan mertuanya, mertuanya tidak menghargai dia, merendahkan dia, menghinakan dia. Dia mantu yang miskin, mertuanya kaya, dia terhina, kasihan. Ada yang seperti itu ada. Ada berarti kau seperti itu. Ada yang diuji dengan orang tuanya sendiri. Ada yang diuji dengan anaknya. Diuji dengan kesenangan, diuji dengan penderitaan. Intinya, semua orang diuji. Yang Allah ingin lihat bagaimana sikap kita terhadap ujian tersebut. Makanya saya sering bilang, emang kalau jadi orang kaya tidak diuji? Emang kalau jadi pejabat tidak diuji? Diuji. Betapa banyak pejabat diuji lebih berat daripada kita. Mereka tersenyum tapi di balik senyuman tersebut penderitaan. Emang raja tidak diuji? Emang raja tidak sakit perut? Emang cuma kita aja yang mencret? Raja juga mencret. Siapa bilang raja tidak pernah mencret? Emang raja tidak pernah diomelin istri? Semua diuji, enggak ada yang enggak diuji. Emang cuma si miskin yang tidak bisa tidur memikirkan sesuatu. Terkadang orang si kaya tidak bisa tidur. Oleh karenanya hidup ini pasti ujian. Nah sekarang bagaimana agar kita ridha dengan ujian tersebut, agar kita tunduk dan pasrah dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama ibu-ibu yang kadang-kadang ibu-ibu hatinya lemah ya. Baper sehingga ketika dikasih ujian kurang siap menghadapinya. Ya. Oleh karenanya perlu kita berpasrah diri di hadapan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan pasrah dan tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya yaitu kita ridha bahwasanya apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Itu namanya kita pasrah. Kita pasrah, kita sebagai makhluk, Allah yang mengatur kita, dia berhak melakukan apa yang dia kehendaki bagi kita. Dan apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik, itu namanya ridha. Bukan berarti ridha kepada keputusan Allah tidak boleh menangis, bukan berarti demikian. Nangis, sedih itu biasa. Sedih, khawatir, gelisah, tetapi tetap ada ridha. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas tentang masalah ini. Beliau berkata, apakah seorang menangis, apakah orang kesakitan berlawanan dengan ridha? Tidak berlawanan. Sebagaimana seorang yang sakit, dia harus minum obat yang pahit dan dia ridha minum obat pahit tersebut. Meskipun dia rasa pahit ketika minum obat tersebut, tapi dia ridha. Karena dia tahu ini obat yang terbaik bagi dia. Meskipun pahit, dia tidak suka, dia telan obat tersebut. Dia minum jamu tersebut. Dia menjalani proses misalnya operasi, dia tahu ini tidak menyenangkan, tapi dia ridha dengan keputusan tersebut. Ini ridha. Tidak ridha itu namanya protes. Kenapa Allah ginikan saya? Kenapa harus saya yang terkena musibah ini? Apa kesalahan saya? Kenapa Allah ambil anak saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu namanya protes dengan keputusan Allah. Atau teriak, ya marah-marah. Seperti kata Nabi SAW, Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang ketika terkena musibah lantas dia mukul-mukul wajahnya, dia robek-robek bajunya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Itu kalau itu tidak ridha. Jadi ridha bukan berarti ketawa ketiwi selalu, enggak. Ya. Hati itu masalah hati. Bahwasanya apa yang Allah berikan kepada saya terbaik, meskipun kita pahit menjalaninya. Oleh karenanya Nabi SAW ya, ketika ya, putranya Ibrahim meninggal, dia menangis. Ya. Sebagaimana cucunya juga ketika meninggal, Nabi bersedih. Ya. Ketika putranya Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW menangis. Rasulullah SAW berkata, Innal aina la tadma, wa innal qalba la yahzan, wa la naqulu illa bima yurdi Rabbana, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi SAW, sungguh mata ini mengalirkan air mata.
dan sungguh hati ini bersedih. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami sangat sedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Lihat bagaimana Nabi bersedih. Oleh karenanya ketika Ibnu Qayyim ditanya tentang sikap Abu Ali yaitu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang dia memiliki seorang anak yang saleh namanya Ali. Anak yang saleh yang sangat dia cintai, dia sayangi, tahu-tahu anak tersebut meninggal dunia. Dan ketika anaknya meninggal dia tidak bersedih dan dia tertawa. Dia tertawa. Maka ditanya kepada Ibn Taimiyah rahimahullah, mana yang lebih afdal? Tertawa seperti Abu Ali Fudail bin Iyad yang ketika anaknya meninggal dia masih tertawa, ataukah Nabi yang menangis ketika anaknya meninggal? Pertanyaan sulit. Maksudnya apakah Fudail bin Iyad lebih ridha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Ibnu Qayyim menukil dari perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal dan lebih tahu tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi beribadah kepada Allah dengan berbagai ibadah, di antaranya ibadah ridha, di antaranya ibadah rahmat kepada kerabatnya, kepada anaknya. Maka Nabi menangis sebagai tanda rahmat kepada anaknya, dan itulah ibadah sayang kepada seorang anak. Sementara Fudail bin Iyad dia mendominasi sisi ridha dan tidak bisa melakukan ibadah rahmat kepada sang anak, maka dia melakukan satu sisi ibadah saja. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan berbagai macam ibadah, di antaranya ibadah ridha kepada keputusan Allah dan ibadah rahmat kepada sang anak. Makanya beliau menangis, menunjukkan rahmat hati yang luar biasa kepada sang anak, dan sayang kepada anak adalah ibadah. Oleh karenanya namanya ridha kepada keputusan Allah bukan berarti tertawa tertiwi ketika terkena musibah, bukan berarti menunjukkan kegembiraan, tidak harus demikian. Yang penting seorang hatinya tahu ini keputusan Allah dan yakin yang terbaik, maka dia sudah mencapai derajat apa? Ridha. Mencapai derajat ridha, yaitu pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia protes, yaitu baru tidak ridha, ya. Tentunya juga bukanlah yang dimaksud dengan ridha kepada keputusan Allah kemudian seorang pasrah tidak melakukan usaha, ya. Seorang tetap berusaha, dia sakit, dia ridho dengan keputusan Allah, tapi dia berusaha berobat. Dia berusaha berobat, ya. Ada masalah dia hadapi, dia ridho bahwa ini Allah takdirkan masalah ini, tapi dia berusaha mencari solusi. Dia mencari solusi. Oleh karenanya Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi dari kalangan para rasul. Ternyata para rasul sangat sabar, dikenal dengan ulul azmi, seperti Nabi Nuh alaihissalam yang sangat sabar luar biasa. Nabi Ibrahim sangat sabar luar biasa. Nabi Musa sangat sabar luar biasa. Nabi Isa sangat sabar luar biasa. Kata Allah, sabarlah engkau Muhammad seperti kesabaran mereka, tapi Allah sifati mereka dengan ulul azmi, yaitu orang-orang yang memiliki tekad. Menunjukkan apa? Dalam kesabaran mereka, mereka punya tekad yang kuat untuk mencari yang terbaik. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika pasrah, ternyata dia berdakwah sekian ratus tahun tidak beriman, dia tetap berdakwah. Sampai Allah mengatakan, lan yu'mina tidak akan beriman kepada engkau illa man qad aman, kecuali yang telah beriman. Baru setelah itu dia tahu bahwasanya dia berdakwah pun tidak mungkin bisa ada hasilnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan umatmu tidak akan beriman lagi. Lan yu'mina laka illa min qaumika illa man qad aman. Bahwasanya tidak ada lagi beriman kecuali yang telah beriman. Tapi selama itu dia tetap berusaha. Jadi maksud saya ridha kepada keputusan Allah bukan berarti seorang kemudian tunduk hanya sekedar diam di rumah, tidak beraktivitas, tidak berusaha mencari solusi, itu kesalahan. Jadi ridha adalah tahu ini yang terbaik dari Allah dan berusaha melakukan yang terbaik sehingga berusaha mencari solusi yang disyariatkan. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih takdir? Takdir kata Al-Imam Ahmad rahimahullah taala
al-qadar qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Al-qadar qudratullah. Takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Adanya takdir menunjukkan Allah Maha Kuasa. Apa sih mekanisme takdir atau filosofi takdir? Takdir itu maksudnya sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah tulis dulu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah sudah rencanakan dan Allah tulis rencana tersebut di sebuah kitab namanya Lauhil Mahfuz. Setelah Allah tuliskan, kemudian Allah eksekusi, Allah jalankan. Maka semua yang terjadi sejak saat kali Allah mengeksekusi pertama kali sampai hari kiamat, maka sesuai dengan apa yang telah Allah rencanakan, yang telah Allah tuliskan. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah mencatat takdir seluruh makhluk yang akan terjadi. Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah catat semua takdir makhluk yang akan terjadi di alam semesta. Nabi juga SAW bersabda, Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub. Pertama kali Allah ciptakan adalah pena, lalu Allah berkata, tulislah wahai pena. Pena berkata, wa madza aktub? Apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka setelah itu pena menulis di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian pena selesai menulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena diangkat, lembaran Lauhil Mahfuz sudah kering. Tidak akan berubah. Tidak ada yang bisa menipeks. Tipeks enggak ada. Tidak akan berubah. Wa jaffatis suhuf. Lembaran sudah kering, tidak akan berubah. Oleh karenanya baru Allah mengeksekusi. Apa yang terjadi, semua yang terjadi. Tidak ada yang keluar dari garis yang telah Allah canangkan, yang Allah telah rencanakan. Itu namanya takdir. Ibarat yang sering saya sampaikan, seperti kalau kita di dunia ini ada seorang arsitek misalnya, dia ingin bikin rumah, maka dia tulis gambar rumah tersebut, kemudian dia canangkan RAB-nya berapa, dia rencanakan berapa lama akan dilakukan proyek ini, perkiraan, keuntungan, semuanya dia tulis, kemudian dia eksekusi. Namun betapa sering rencananya tidak sesuai. Ternyata ada yang miss, ilmu dia kurang, oh ternyata ini kurang. Ternyata ada perubahan nilai mata uang, oh ternyata harga bisa berubah. Ternyata sang pemilik rumah di tengah jalan pingin tambah kamar satu misalnya, sehingga rubah lagi. Ternyata ada kejadian alam, force major, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Ternyata tukang-tukangnya pada mogok, sehingga berubah semuanya, bisa berubah. Dan itu yang terjadi. Karena sang arsitek ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, kemampuannya terbatas. Lain halnya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah yang menentukan, Allah tulis, maka semuanya terjadi, tinggal kun fayakun. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep takdir. Sehingga semua apa yang menimpa kita ibu-ibu, apa yang menimpa kita, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya Allah menulis takdir ini bukan untuk kita cari tahu, ya Ustaz bisa tunjukkan enggak Lauhil Mahfuz? Enggak. Itu hal gaib, tidak ada yang tahu. Allah sembunyikan takdirnya, tidak Allah beritahukan kepada malaikat dan tidak Allah beritahukan kepada para nabi, kecuali sebagian saja Allah kasih tahu. Tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Tidak ada. Makanya Allah sebutkan tujuan dari adanya takdir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu musibah pun yang menimpa di atas muka bumi ini, apapun yang terjadi, bencana alam, banjir ya, gempa bumi, gunung meletus, apapun, kebakaran ya. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu musibah pun yang menimpa di atas muka bumi ini. Wala fi anfusikum, dan juga tidak musibah yang menimpa diri kalian. Kecelakaan lah, sakit lah, ya. Sakit fisik, sakit hati, ya. Anak meninggal, kemudian
kekurangan harta, ya, banyak menimpa seseorang, ya. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kami mengeksekusinya, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang seperti itu sangat mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Sebelum Allah ciptakan, Allah tulis dulu, mudah bagi Allah. Tapi buat apa faedahnya? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Kalau ada suatu kebaikan yang luput darimu, yang kau harapkan tidak kau dapatkan, cita-citamu yang kandas, harapanmu yang pupus, maka jangan kau putus asa. Karena semuanya telah dicatat oleh Allah. Kau boleh berharap, kau boleh bercita-cita, tapi yang menentukan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau ada yang tidak kita sukai, jangan putus asa. Sebaliknya, kalau kita berhasil, wala tafrahu bima atakum, maka jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Kalau tiba-tiba seorang kaya raya, tiba-tiba seorang bahagia, ketahuilah semua dari Allah. Semua dari Allah. Allah telah mentakdirkannya. Itu tujuan kita beriman dengan takdir, pasrah dengan keputusan Allah. Tidak putus asa dari apa yang menimpa dan tidak sombong dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ini yang pertama, seorang mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan takdir adalah kekuasaan Allah. Ibu bisa lihat bagaimana alam semesta. Siapa yang bikin alam semesta? Allah Subhanahu wa taala. Dengan aturan yang begitu canggih, alam semesta ini Allah bikin dengan keterkaitan yang begitu rumit. Ini seandainya alam semesta diperlihatkan, tentu orbit-orbit planet-planet, orbit bintang-bintang, semua luar biasa. Gampangannya bagaimana matahari yang mungkin sudah berjalan selama entah juta tahun, yang tetap pada orbitnya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari dan bulan pada orbitnya, bintang-bintang dan yang lainnya. Luar biasa. Ya. Bagaimana Allah bisa mengatur alam semesta luar biasa seperti ini? Bagaimana Allah menciptakan manusia yang luar biasa? Bagaimana Allah menyiapkan sarana prasarana untuk manusia? Bagaimana Allah menjadikan ternyata dalam bumi berbagai macam kekayaan yang cocok untuk keperluan manusia, banyak sekali. Ya, ini menunjukkan Allah sangat luar biasa profesional ketika mengatur alam semesta ini. Aturan yang sunnatullah yang luar biasa. Yang kemudian muncullah pakar-pakar, setelah itu Allah bukakan ilmu mereka sedikit-sedikit sehingga mereka akhirnya menemukan rumus-rumus aturan-aturan alam semesta. Rumus kimia itu akibat apa? Maksudnya alam semesta aturan yang sudah berjalan. Siapa bikin aturan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Rumus-rumus fisika itu apa? Yang bikin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang Allah jalankan baru kemudian terungkap oleh seseorang, oh ternyata begini aturannya. Oh ternyata begini aturannya. Jadi seorang yang melihat alam semesta dia tahu pengaturnya sangat hebat, luar biasa. Nah, demikian juga Allah bukan cuma mengatur alam semesta, Allah juga mengatur kehidupan setiap hamba. Kalau kita pasrah dengan keputusan Allah, kita tahu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik dengan syarat pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi serahkanlah ya apa yang Allah pilihkan karena itu yang terbaik. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan dialah Rabbmu yang telah menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihkan apa yang dia kehendaki, bukan pilihan kita. Ma kana lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka. Siapapun kita, hebatnya kita, tinggi jabatan kita, pilihan bukan di tangan kita. Ada sebagian kita bisa milih dan banyak bukan pilihan kita. Bahwasanya alam semesta ini ada yang mengatur, kehidupan kita juga ada yang mengatur. Jadi ketika kita tahu yang mengatur adalah zat yang maha hebat, serahkanlah dia yang mengatur. Apa yang dia pilih pasti yang terbaik. Kita ini banyak milih untuk diri kita sendiri, ternyata keliru. Ternyata salah. Kenapa? Ilmu kita minim. Kita enggak tahu tentang masa depan. Ilmu kita mikro. Kita enggak tahu hal-hal yang seputar kita. Adapun Allah tahu. Si fulan ini bagaimana. Allah tahu. Ketika Allah pilihkan sesuatu, maka terimalah, pasrah. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi yang berikutnya agar kita tunduk kepada keputusan Allah. Sering kita belajar tentang al-asma al-husna, nama-nama Allah yang terindah. Terutama nama-nama Allah Al-Hakim, ya, Allah Maha Bijak, ya. Dan juga Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah Maha Bijak dan Allah Maha Adil, ya. Demikian juga Allah Maha berilmu. Allah Maha berilmu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijak, dan Allah Maha adil. Taib. Allah Maha berilmu, yaitu Allah tahu segala sesuatu, ya. Dan Allah mengurusi hambanya satu persatu. Allah tahu tentang kita secara detail. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Kata Allah, apakah sama, yaitu sembahan-sembahan selain Allah, apakah sama dengan zat yang mengurusi setiap jiwa? Yang ingin sampaikan kepada ibu-ibu, kita ini diurusi oleh Allah person demi person. Bukan diurusi oleh Allah secara global, bukan. Kalau kita tahu di pabrik-pabrik atau di perusahaan, direktur hanya ngurus secara global. Dia tidak bisa mengetahui secara detail anak buahnya. Kenapa? Kemampuan dia terbatas. Raja tidak bisa mengurusi seluruh rakyatnya dengan detail. Dia pasti punya direksi-direksi anak buah, di bawahnya lagi anak buah. Kenapa? Kemampuannya terbatas. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ngurusin kita, mengilmui kita secara detail. Jangankan kita, bahkan daun yang jatuh saja Allah urusin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Jadi kita tahu di alam semesta ini daun begitu banyak. Jangankan daun, pohon begitu banyak. Satu pohon berapa daun ibu-ibu? Ada yang pernah hitung? Baik. Jadi daun di alam semesta ini entah berapa triliun. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu daun yang jatuh entah di belantara Afrika, ada daun satu jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa? Karena daun ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, setiap hewan melata Allah tahu urusannya. Allah mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Kata Allah, tidak ada satu hewan melata di atas muka bumi, cacing kek, apa kek, serangga kek, kecuali rizkinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di antara makna mustaqar kata Ibnu Katsir itu Allah tahu di mana sarangnya, wa mustaudaha di mana Allah tahu di mana mainnya. Ini hewan ini ketika keluar dari sarangnya dia kemana Allah tahu. Maka Allah akan siapkan rezekinya. Jadi Allah ngatur hewan satu persatu. Dalam sebagian tafsiran mustaqarrah mustaudaah maksudnya Allah tahu kapan lahirnya hewan ini dan kapan matinya hewan ini, maka Allah atur rezekinya dari dia hidup sampai dia mati. Allah sudah atur. Itu hewan. Gimana lagi dengan manusia? Daun saja Allah urusin, bagaimana lagi dengan manusia? Jadi kita ini diurusin oleh Allah. Ilmu Allah mengetahui tentang kita secara detail, Buktinya apa? Betapa sering kita berdoa, bisik-bisik, doa kita dikabulkan. Berarti Allah dengar enggak bisikan-bisikan kita? Dengar. Ya. Tapi tidak semua yang kita inginkan Allah kabulkan karena tidak maslahat bagi kita. Makanya Allah mengatakan, ya, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Seandainya Allah bentangkan rizki kepada seluruh manusia, semuanya pada minta rizki Allah kasih, rusak mereka. Sombong, angkuh. Ini baru punya HP baru sudah sombong. Gimana ya kalau punya mobil baru? Gimana ya kalau punya istri baru? Gimana ya kalau punya rumah baru? Sombong. Manusia kalau diberikan semuanya akan angkuh. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan sesuai kadar yang Allah tentukan. Yang Allah tentukan. Ya. Kalau semua dipenuhi kebutuhannya, orang akan sombong dan angkuh. Betapa mudah harta, jabatan buat orang sombong dan angkuh. Sudah banyak contoh kita lihat. Sombong, angkuh, mentang-mentang, semena-mena. Ya. Tapi yakinlah Allah tahu kita secara detail. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama dengan zat yang mengurusi setiap jiwa satu persatu? Jadi ilmu Allah meliputi kita seluruhnya.
Jangan khawatir saya enggak diurusin Allah. Enggak, kita semua diurusin oleh Allah. Kita diurusin semuanya oleh Allah. Maka di antara namanya Rabb. Ar-Rabb itu pengurus, ngurusin kita. Jadi kita husnudzon kepada Allah, saya diurusin oleh Allah. Saya salat Allah tahu, saya berdoa Allah tahu. Ya. Ini di antara nama Allah yang membuat kita pasrah dengan kepada Allah, kita diurusin oleh Allah. Mana yang lebih hebat yang ngurusin kita? Orang tua kita atau Allah yang ngurusin? Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ngurusin begitu hebatnya tapi masih ada tendensi duniawi, masih ada kepentingan terkadang bertentangan dengan kepentingan anaknya. Allah tidak ada. Tidak ada kepentingan sama kita. Allah ngurus kita karena murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Taib ini Al-Alim, Allah mengetahui kita secara detail. Di antaranya Al-Hakim, bijak. Allah Subhanahu wa taala Maha bijak, Maha hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu pada kita, pasti ada hikmah di balik segala keputusannya. Pasti ada hikmah. Cuma hikmah tersebut tidak Allah bukakan. Karena kalau setiap hikmah Allah bukakan tidak ada ujian. Misalnya Nabi Yusuf dikasih tahu, kau di penjara, dijual jadi budak di penjara karena kau akan menjadi bangsawan. Kira-kira Nabi Yusuf ketika di penjara ketawa ketiwi enggak? Ketawa ketiwi. Ketika dibuang sama kakaknya masuk sumur, dia sudah tahu, ini ujian pertama, nanti saya bakalan jadi bangsawan. Dia ketawa ketiwi. Kalau gitu nilai ujian enggak ada, padahal kita diciptakan untuk diuji. Maka hikmah itu Allah tutup supaya kita diuji. Tapi kita yakin di balik itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan di antara rahmat Allah, sebagian musibah yang kita alami kita lihat hikmahnya. Tapi tidak semua Allah tampakkan. Sebagian musibah yang kita alami kita lihat hikmahnya di balik itu. Terkadang langsung, terkadang butuh waktu bertahun-tahun. Benar ini. Oh ternyata ada hikmahnya. Oh ternyata ada hikmahnya. Allah tidak ungkap langsung, kadang-kadang bertahun-tahun. Nah, sebagian ujian kita belum paham. Tapi cukup apa yang Allah sudah bukakan hikmahnya kita analogikan, kita kiaskan. Selesai. Bukankah kau pernah mengalami musibah-musibah dan kau tahu hikmahnya di balik itu? Nah, banyak musibah yang kau tidak paham hikmahnya, sudah kau hukumnya sama. Pasti ada hikmah dengan syarat engkau bersabar, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Al-Hakim, tidak mungkin Allah berbuat sesuatu ngawur, enggak mungkin. Ya. Ketika Allah membinasakan para mujrimin, itu pun di atas hikmah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menguji orang-orang beriman, itu pun atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menciptakan atau memutuskan suatu perkara abathan, hanya sia-sia, hanya main-main, hanya senda gurau. Tidak. Kita yakin Allah Maha bijak. Ini membuat kita tenang. Apapun yang menimpa kita pasti ada hikmahnya dan pasti baik. Makanya di antara tafsiran firman Allah, "Ma kana lahumul khiyarah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar" dalam surat Al-Qasas. Dan dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, yaitu mengeksekusi apa yang Dia inginkan. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin, apa yang kalian kehendaki di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau kehendaki, yang Dia kehendaki, yang terjadilah kehendak Allah, bukan kehendakku, bukan kehendakmu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha', Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih apa yang Dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka. Ini tafsiran pertama. Dan ini tafsiran mayoritas ulama. Sebagian ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan maka lahumul khiyarah, maksudnya apa yang Allah pilihkan bagi mereka itu yang terbaik. Maka lahumul khiyarah. Ma di sini bukan ma nafiyah tapi ma al-mausulah. Kalau yang pertama ma kana lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka, ma adalah ma an-nafiyah. Tapi tafsiran kedua ma adalah al-mausulah, yaitu alladzi kana lahum al-khiyarah. Apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi mereka. Dan itu pasti ada hikmahnya karena Allah adalah Al-Hakim, Maha bijak. Tapi di antaranya yang perlu kita renungkan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Adil. Allah Maha Adil. Saya bawa sedikit perenungan ya. Allah Maha Adil. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dia cantik, saya kok kurang cantik? Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah masing-masing ada ujiannya. Si cantik ada ujiannya enggak? Ada ujian yang mungkin tidak seperti si kurang cantik. Gara-gara dia cantik, maka dia sering
joget-joget di TikTok. Tergoda dia ingin menampilkan kecantikannya. Coba yang wajahnya kurang cantik, malu. Sudah elek, ireng, TikTokan ya. Sehingga dia terjauhkan dari maksiat. Orang cantik terkadang terkena banyak musibah. Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara gara-gara ganteng? Coba kita bukan nggak ada yang ganteng, maksudnya kurang ganteng, makanya nggak ada yang dipenjara. Nabi Yusuf alaihissalam gara-gara ganteng dipenjara, benar nggak ibu-ibu? Benar, gara-gara ganteng dipenjara. Gara-gara dia ganteng digoda oleh Zulekha. Alhamdulillah Allah berikan iman yang kuat, kalau enggak hilang, ya. Gugur. Maka masing-masing ada ujiannya. Jadi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ustaz, kenapa dia kaya saya miskin? Baik. Miskin kaya masing-masing ada ujiannya. Contoh saja saya sebutkan contoh masalah sedekah. Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu keping dirham mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa? Wa kaifa dzalik? Kenapa bisa demikian? Rasulullah jelaskan bahwasanya ini seorang miskin, dia pulang ke rumahnya, dia mendapati 2 keping dirham. Maka dia pilih keping dirham yang terbaik. Keping dirham dari logam, dari fiddah, dari perak. Sama-sama misalnya nilainya 1 dirham, tapi ini kepingannya lebih bagus. Dia ambil kepingan yang lebih bagus daripada kepingan satunya, dia sedekahkan. Berarti dia sedekahkan 50% lebih hartanya. Minimal 50%. Yang satunya dia punya uang mungkin jutaan dirham. Dia sedekahkan 100.000 dirham dengan kurang rasa kebutuhan. Ya 100.000 dirham dia kasih aja. Tidak ada rasa, tidak seperti yang dirasakan oleh si miskin ketika bersedekah 1 dirham. Tapi kata Nabi 1 dirham mengungguli 100.000 dirham. Ini contoh adil enggak? Adil. Sedekah ini tidak sama dengan sedekah yang sana. Ya. Si sakit dengan si sehat. Kalau badannya sehat, kadang-kadang sombong, kadang angkuh, kadang kesehatannya buat kemaksiatan. Badannya six pack, jalan sana jalan sini pamer six packnya. Yang one pack malu. Roti sobek. Sehingga dia terpancing untuk macam-macam. Ya. Jadi masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada ujiannya. Jadi jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Baik, saya pegawai, bos saya kaya raya, Ustaz gimana keadilan? Antum kira yang kaya raya bisa belum tentu tidur nyenyak seperti antum. Antum makan Indomie langsung tidur nyenyak. Dia belum tentu. Sebagian, subhanallah. Mungkin Ustaz kenapa kita rakyat nggak jadi pejabat? Ya akhi, teman saya pejabat cerita. Pejabat tuh kadang tidur jam 2 malam masih rapat. Jam 2 malam masih rapat. Sampai subuh rapat. Diskusi tentang kegiatan politik. Antum ada isya sudah tidur, udah ngorok. Maksud saya Allah Maha Adil. Masing-masing dengan ujiannya. Masing-masing dengan apa? Ujian. Si miskin bahagia ketika lebaran dapat THR. Yang punya perusahaan pusing karena mau bagi THR. Pusing dia. Aduh, THR banyak sekali. Ini karenanya Allah Maha Adil. Apa yang Allah pilihkan ujian yang kita jalani. Ustaz, kenapa saya enggak terkenal? Enak orang terkenal. Apa enak yang terkenal? Di mana dikejar orang, diikuti oleh wartawan. Bikin sedikit akhirnya jadi berita. Harus selalu bersifat munafik di mana-mana kelihatannya oke. Sementara orang tidak terkenal cuek aja, enggak ada yang liput. Cuek aja, mau gini mau begitu ala kadarnya, seadanya. Tapi orang kalau terkenal selalu bersandiwara. Harus begini, kalau keluar sama istri harus tampilnya begini, lagi jalan di mana diikuti orang, seakan-akan mata melihat dia. Sedikit orang datang minta foto, sedikit ada yang maki-maki. Terkenal kan? Ada yang maki, ada yang suka. Enggak ada orang terkenal semua orang suka, jarang. Nabi bisa jadi maki-maki apalagi kita. Oleh karenanya, sudahlah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Taib. Ini yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Itu kita menghayati beberapa nama-nama Allah. Tadi apa? Al-Alim, Al-Hakim, yang Maha Adil, masuk dalam Maha Bijak adalah Maha Adil. Kemudian Ar-Rahim, Al-Bar, yang Maha Sayang, yang Maha Baik. Allah Maha Sayang. Lebih sayang daripada ibu kita kepada kita. Ya. Sebaik-baiknya ibu terhadap kita, sesayang-sayangnya masih skala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang husnudzon kepada Allah.
Apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Berikutnya yang ketiga, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting. Rizki itu ada dua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang, kenapa saya miskin? Kenapa saya kurang cantik? Rizki. Ya, rizki itu banyak ya, ada keamanan, kesehatan tubuh, kecantikan, rizki, tampanan, duit banyak, mobil mewah, rumah luas, itu rizki semua. Ternyata rizki itu ada dua, rizki dunia sama rizki di akhirat. Rizki di dunia, rizki di akhirat. Jangan lupa. Jangan sampai seorang hanya fokus rizki di dunia, sehingga ternyata jatahnya di akhirat sedikit. Bisa jadi seorang jatah rizkinya di dunia sedikit, ternyata jatahnya di akhirat banyak. Allah menamakan kenikmatan surga dengan rizki, padahal banyak ayat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum maghfiratun wa rizqun karim." Bagi mereka orang yang bertakwa, ampunan dan rizki yang mulia. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha. Ya, kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman beramal saleh bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap mereka diberi rizki. Allah menamakan surga dengan apa? Rizki. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri Nabi. Ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang dapur, maka Allah turunkan ayatut takhyir. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka saya kasih, tapi kita cerai baik-baik. Maksudnya Allah ingin ngajarin, yang mau hidup sama Nabi tidak boleh duniawi. Tidak boleh duniawi. Kalau duniawi tidak bisa hidup sama Nabi. Nabi hidupnya sederhana. Kalau kalian ingin harta, saya kasih, tapi kita cerai baik-baik. Wa in kuntum turidullah wa rasulahu darul akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian mencari Allah Rasulnya, Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Setelah itu Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Siapa di antara kalian istri Nabi, kalau kalian tidak dapat dunia, tapi siapa yang kunut, taat beribadah karena Allah dan Rasulnya, maka kami akan berikan ganjaran 2 kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima. Kami siapkan bagi dia rizki yang mulia. Maksudnya apa? Di surga. Allah namakan kenikmatan surga dengan apa? Rizki. Demikian juga ketika penghuni neraka melihat penghuni surga lagi makan-makan, lagi senang-senang. Kata mereka, kata Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Berkata penghuni neraka kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Mereka lagi senang-senang. Rizki. Jangankan di akhirat, di alam barzah Allah namakan rizki. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah sudah mati. Sungguhnya mereka hidup, yaitu di alam barzah, inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah sedang diberi rizki, sedang bersenang-senang di alam barzah. Alam kubur menjadi taman surga. Nah, kita ini harus tahu rizki ada 2. Oleh karenanya, ketika kita tidak dapat rizki di dunia, mungkin dapat rizki di akhirat. Lihatlah bagaimana pemahaman Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu pemahaman para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat ada seorang sahabat yang lain kemudian beli sesuatu, dia mengatakan, apa itu? Buat apa? Kata Umar bin Khattab, apakah setiap kau ingin sesuatu kau beli? Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Kata Umar, saya takut ini adalah kenikmatan rizki akhirat yang disegerakan. Yaitu para sahabat dahulu memahami, kalau kita terlalu banyak nikmat-nikmat di dunia akan mengurangi jatah di akhirat. Ini mazhab sebagian sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab. Di antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika dia akan buka puasa, tahu-tahu dia ingat tentang Mus'ab bin Umair yang meninggal dalam kondisi sangat miskin, tidak punya apa-apa, sampai kain kafan untuk dirinya pun tidak cukup. Jika tutup kepalanya, idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu. Kalau tutup kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Miskin, kain kafan aja tidak cukup. Sehingga Abdurrahman bin Auf mengatakan, kemudian dibukakan dunia bagi kami. Dia khawatir bahwa sini adalah min thayyibatikum
Ujilat thayyibatukum fil hayatid dunya. Ini adalah kenikmatan surga, rizki surga yang disegerakan. Jadi maksud saya ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Rizki ada dua. Kalau seorang ternyata di dunia rizkinya kurang, bisa jadi rizkinya banyak di akhirat. Orang yang rizkinya banyak di dunia belum tentu rizkinya banyak di akhirat, belum tentu. Kalau dia salah gunakan, rizkinya belum tentu banyak di akhirat. Maka husnudzon, ya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi jangan kita jadikan dunia ini sebagai akhir dari segala sesuatu, tidak. Setelah ini ada alam berikutnya. Alam barzakh. Kau dapat rezeki enggak di situ? Belum tentu dapat. Setelah alam barzakh ada alam kebangkitan. Dapat rezeki enggak? Itu jadi pertanyaan kita. Maka seorang ketika dia di dunia mendapat musibah, dia ridha. Mungkin kekurangan harta, mungkin parasnya tidak seperti yang lain, mungkin kesehatan tidak seperti yang lain, mungkin ada rezeki-rezeki yang Allah siapkan di akhirat kelak. Oleh karenanya, apa kata Nabi SAW? Yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bawa minas thawab law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Maka orang-orang ketika Allah bagi-bagikan rezeki pahala di akhirat kelak, ternyata orang yang sering sakit-sakitan, yang sering terkena musibah, dapat ganjaran yang sangat banyak. Sehingga orang yang masuk surga tapi dia ternyata hidupnya nyaman, dia pingin kembali lagi ke dunia, berangan-angan seandainya di dunia, dulu kulit kami digunting-gunting oleh gunting besi. Kenapa? Karena dia tahu ternyata orang terkena musibah, pahalanya sangat besar. Rezekinya sangat banyak di akhirat. Tentunya kita tidak ingin dikasih musibah, tapi kalau dikasih musibah kita positive thinking. Jadi kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membuat kita bisa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita baca tentang kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang saleh. Bagaimana ketika mereka bersabar dan ridha dengan keputusan Allah, kapan mereka ridha, maka ada solusi dan solusinya sangat indah. Solusinya sangat indah dengan syarat bersabar. Allah berfirman tentang Bani Israel, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabaru. Maka tetaplah keputusan Allah yang indah bagi Bani Israel ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, ketika mereka pasrah, baru Allah kasih solusi. Sebelumnya mereka tidak bersabar. Datang Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya qaumi isbiru. Wahai kaumku bersabarlah. Nabi Musa ajarin mereka bersabar. Sampai ketika mereka bersabar, Allah kasih solusi. Allah kasih solusi. Solusinya pasti indah. Solusinya pasti indah. Lihatlah, saya sebutkan sekedar secara singkat kisah para nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diuji, ujungnya indah atau tidak? Indah, happy ending. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, ujian pertama. Ujian kedua dibuang ke sumur, dibuka bajunya. Ujian ketiga dijual jadi budak, uangnya diambil kakak-kakaknya. Ujian keempat jadi budak kerja tanpa gaji. Ujian kelima dituduh mau berzina. Ujian keenam dipermalukan harga dirinya. Yang keenam dimasukkan dalam penjara. Yang ketujuh yang paling parah dipisahkan dari ayah dan ibunya yang sangat dia cintai. Yang kedelapan dijauhkan dari kampung halamannya. Kemudian ternyata ujungnya jadi bangsawan di Mesir. Akhirnya Allah pertemukan mereka kembali, Nabi Yusuf dengan keluarganya. Di akhir ayat kata Nabi Yusuf, inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah sangat lembut, yaitu Allah menggiring segala kebaikan ini tanpa saya sadari. Ini contoh bahwasanya kalau orang sabar, ujungnya indah. Karena Nabi Yusuf berkata alaihissalam, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan orang yang baik. Allah kasih solusi yang indah. Syaratnya harus bersabar. Kapan bersabar, kapan ridha, kapan pasrah, ketahuilah ujungnya indah. Tapi kalau tidak ridha, tidak bersabar, ujungnya belum tentu indah. Mau cari solusi sendiri tanpa sabar, ujungnya belum tentu indah. Bisa semakin ruwet, bisa amburadul, semakin kacau, semakin parah. Tapi kalau sabar, hasilnya indah. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika dia dimusuhi oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dikejar, ingin dibunuh. Jadi bandit ketika itu, bandit bagi kerajaan Fir'aun di Mesir. Maka dia harus kabur tanpa persiapan. Tadinya dia tinggal di istana mewah milik Fir'aun, jadi anak angkat Fir'aun.
dengan kehidupan yang mewah, akhirnya dia harus pergi meninggalkan Mesir. Kabur, pergi menuju Madian tanpa persiapan sampai kelaparan. Kelaparan sambil disebutkan dia makan dedaunan karena dia pergi tanpa persiapan, berjalan ratusan kilo dari Mesir ke Madian, dari benua Afrika ke benua Asia. Luar biasa, antar benua. Sampai kelaparan. Sampai tubuhnya hijau karena banyak makan daun. Tapi ternyata diusir itu ada hikmahnya. Ternyata dia ketemu wanita solehah, luar biasa. Ternyata ada cewek solehah yang Allah siapkan di Madian. Antar benua, luar biasa. Tidak apa-apa, boleh kan ini ke antar benua? Boleh. Jadi Allah siapkan wanita solehah ini. Wanita solehah ini yang tidak pernah interaksi sama laki-laki, tidak pernah ikhtilat sama laki-laki. Ternyata Allah siapkan lelaki soleh dari jauh. Dari Mesir datang menjemputnya. Subhanallah. Ternyata Nabi Musa juga mendapati mertua yang soleh. Ternyata Nabi Musa harus jadi penggembala kambing. Ternyata di balik penggembala kambing adalah persiapan dia untuk ngurusi umat. Dan setiap Nabi pasti menggembalakan apa? Kambing. Siapa yang sangka Nabi Musa anak raja jadi penggembala kambing. Ternyata Allah atur dia jadi penggembala kambing. Hasilnya indah atau tidak? Indah. Dengan sabar. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya. Harus keluar dari negerinya. Kemudian akhirnya dia bersabar, akhirnya berdoa kepada Allah dapat anak soleh. Akhirnya punya anak apa? Ismail. Istrinya cemburu, Sarah, dia sabar. Akhirnya dia bawa anaknya ke Hijaz, ke Mekah. Di Mekah akhirnya bangun Ka'bah. Keluarlah Nabi Muhammad SAW dari keturunannya. Luar biasa. Seandainya Sarah tidak cemburu, mungkin Hajar tidak dibawa ke Mekah. Dan tidak ada cerita Nabi Muhammad di Mekah. Di balik kesabarannya terhadap kecemburuan istrinya, perpisahan dengan istrinya Hajar, ternyata ada hikmah akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita kalau kita mau baca kisah-kisah ya para nabi, kisah-kisah solihin, semuanya di balik itu ada hikmah, maka seorang pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang membuat kita juga pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah, ketahuilah ibu-ibu, terkadang musibah itulah yang terbaik dan tidak perlu diganti dengan kenikmatan. Terkadang musibah itulah solusi yang terbaik. Seperti datang seorang wanita berkulit hitam, kata Ibn Abbas kepada Atha, ala aduluka bimra'atin min ahlil jannah, mau aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Hadhil mar'atus sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf, fadu Allah an yashfiyani. Ya Rasulullah, saya ini kena kejang-kejang, ada yang mengatakan saya kerasukan jin, dan saya kalau sedang kamut, saya sedang kumat, maka saya kemudian kejang-kejang dan akhirnya tersingkap sebagian auratku. Mungkin kakinya terbuka, mungkin lengannya terbuka, mungkin rambutnya terbuka. Doalah kepada Allah agar saya sembuh. Kata Nabi SAW, in syi'ti da'autullaha an yashfiyaki. Kalau kau mau saya berdoa kepada Allah maka kau sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar, kau masuk surga. Kata dia, saya pilih sabar. Jadi ternyata solusinya tetap berpenyakit sampai meninggal dunia. Tapi dia berkata, walakin udullah ala atakasyaf. Tapi berdoalah kepada Allah agar ketika saya kumat tidak terbuka aurat. Rasulullah doakan sehingga ketika dia kejang-kejang tidak tersingkap aurat. Sampai mati dia kejang-kejang. Sampai mati penyakitnya tidak hilang. Ternyata dia berpenyakit, itulah solusi terbaik bagi dia. Maksudnya tidak mesti solusi kemudian berganti dengan apa yang kita inginkan. Paham? Terkadang solusi adalah kematian. Seperti apa? Seperti Ashabul Ukhdud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika sang raja zalim, maka dia kumpulkan orang beriman, laki-laki dan perempuan, dia gale parit, dia nyalakan api besar, kemudian dia bunuh mereka. Ternyata itu solusinya, mereka harus mati. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir, kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang disiksa, dibakar hidup-hidup, beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar.
Makanya Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Nabi, kemudian ada orang berkhianat, kemudian ditikam dari belakang. Ditikam akhirnya tembus keluar darah di dadanya. Dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya telah berhasil demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang musibah itulah solusinya. Bukan hilangnya musibah. Bukan hilangnya apa? Musibah. Ada orang, Ustaz saya sudah nikah 30 tahun, suami saya begitu-begitu saja Ustaz, bikin masalah terus. Ya mungkin itu solusinya begitu memang. Tidak ada penghujungnya. Seperti tadi wanita sakit sampai mati sakit, ya enggak? Allah tahu itu yang terbaik. Allah tahu itu yang terbaik. Makanya dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'ul harbu auzaruha. Kemudian kata Allah, walau yasha'ullahu lantasara minhum. Kalau Allah berkehendak Allah akan menangkan mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi Allah ingin menguji. Jadi memang Allah ingin kasih ujian. Allah terkadang tidak menangkan kaum muslimin, terkadang tidak menangkan. Memang Allah ingin mereka mati. Makanya Allah mengatakan kalau Allah berkehendak Allah menangkan selalu. Ternyata Allah tidak menangkan. Sebagaimana Ashabul Ukhdud Allah tidak menangkan. Memang Allah ingin mereka mati. Kata Allah, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Adapun orang yang meninggal di jalan Allah, maka Allah tidak akan sesatkan atau sia-siakan amalan mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Maka Allah akan beri petunjuk kepada mereka dan Allah perbaiki urusan mereka di alam barzah, mereka dapat kenyamanan. Ternyata mereka dapat rizki dengan cara meninggal dunia. Rizki yang indah di alam barzah. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan di akhirat Allah masukkan surga dan Allah kenalkan di mana tempat mereka tinggal di surga. Ternyata solusinya adalah kematian. Ternyata solusinya adalah kematian. Jadi terkadang Ustaz saya sudah berusaha berdoa, ternyata ya sudah memang solusinya. Seorang punya anak misalnya sakit. Dia berdoa, ternyata bertahun-tahun akhirnya meninggal. Saya punya kawan ada begitu. Anaknya autis bertahun-tahun sampai besar meninggal akhirnya. Ya sudah bilang, bukan kenapa Allah tidak kabulkan? Enggak, ya itu solusinya memang kau ingin dikasih pahala dengan cara seperti itu. Ini anak juga autis, mungkin dia meninggal sebelum balik menjadi pemberi syafaat bagimu. Kalau dia normal belum tentu dia bisa hidup jadi anak yang soleh. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Oleh karena apa yang Allah putuskan itu yang terbaik dengan syarat kita bersabar. Jadi kaidah menyatakan keputusan Allah pasti yang terbaik bagi seorang mukmin dengan syarat dia apa? Bersabar. Kalau enggak bersabar, keputusannya belum tentu baik. Tambah parah, tambah buruk, semakin habis imannya, semakin rusak. Taib. Yang terakhir, karena waktu sudah habis ya. Atau sebelum terakhir jangan lupa sebelum melakukan sesuatu ibu-ibu ikut prosedural. Prosedural apa? Istikharah. Agar kita tidak diwaswasi oleh syaitan. Jadi prosedural seorang dalam melakukan suatu kegiatan, dia prosedural, dia bertakwa, dia berdoa, dia istikharah, musyawarah, dia ambil keputusan kalau ternyata tidak sesuatu itu yang terbaik. Meskipun kelihatannya buruk, itu yang terbaik. Membuat kita menyesal terkadang was-was suudzon kepada Allah kalau kita tidak prosedural. Kita curang, kita tidak istikharah. Intinya yang terakhir bahwasanya orang yang pasrah dengan keputusan Allah maka dia akan bahagia di dunia sebelum di akhirat. Itulah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak bisa memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Ibnu Taimiyah ingin mengatakan orang beriman, orang sabar dia pasti bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bagaimana tidak bahagia? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ibnu Taimiyah menyampaikan perkataan ini sementara dia di penjara berulang-ulang. Dimusuhi oleh banyak orang, tapi dia menunjukkan dia bahagia. Dia mengatakan sungguhnya di dunia ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga kebahagiaan dunia, dia tidak akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Artinya yang dia mengatakan orang beriman pasti surga, pasti bahagia di dunia apapun yang dia rasakan. Apa kata orang beriman ketika ditakut-takuti dengan kekalahan? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah
Tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catatkan, yang Allah takdirkan. Tidak ada yang keluar dari keputusan Allah. Apa yang menimpa kami? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali keputusan Allah. Huwa maulana, dialah penolong kami, dialah yang pengurus kami. Kita ni yang urus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tujuan yang penting bertawakallah kepada Allah, pasrah, tawakal. Tawakal. Tenang hati seorang mukmin. Allah juga berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Apapun musibah yang menimpa, maka semua dari izin Allah. Siapa yang beriman tahu bahwasanya itu atas keputusan Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Dia pasti bahagia, pasti bahagia. Pasti bahagia. Karena Allah mengatakan, "Wa may yu'min," siapa yang beriman, dia tahu ini adalah karena keputusan Allah, Allah yang memutuskan, Allah yang milikan dia musibah ini. Dia tahu Allah tidak salah pilih. Dia tahu Allah yang pilihkan buat dia, yang maha penyayang, penciptanya, yang mengatur urusannya, memberi rezeki kepada dia, yang membuat dia jadi beriman. Ketika Allah pilihkan, dia tahu dari Allah, maka yahdi qalba, Allah akan beri iman tambah hatinya, iman dalam hatinya, dia akan bahagia. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang terkena musibah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang tatkala terkena musibah, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka lah orang yang dapat petunjuk. Jadi mereka pasti bahagia. Karena Allah kirimkan banyak keberkahan. Maka inilah perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Maka seorang tinggal pasrah dengan keputusan Allah, yakinlah pasti itu yang terbaik yang Allah pilihkan baginya. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.